Halo Sadi, kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi rumah klien kami di daerah Perumahan Taman Anggrek. Nah, di samping saya sudah ada pihak pelaksana yang membantu saya nanti buat tanya-tanya terkait rumah ini. Boleh diperkenalkan diri, Mas? Oh iya, Mbak Anissa, nama saya Wahyu Eko Ferdiansyah. Saya selaku pelaksana pembangunan yang Mbak Anissa kunjungi ini. Mungkin nanti bisa saya jelaskan mengenai bangunan yang sudah kita laksanakan dengan baik dan sudah mau selesai juga, Mbak Anissa. Iya. Gimana? Langsung aja ya, Mas. Oke. Aku mau tanya-tanya. Ini untuk carportnya ini pakai material apa ya, Mas? Gini, awalnya saya jelaskan dulu Mbak ya. Ini untuk panjangnya itu 6. Oh, 6 meter. 6 ya, lebarnya kita ambil tuh 5. Tapi kalau total semua itu 6 kali 7. Jadi di sini bisa bisa muat untuk 2 mobil, 1, 2 sama sepeda. Habis itu di sini nanti bisa dibuat mungkin untuk nyambut, mungkin ada tamu, ada apa bisa duduk di situ. Nah, oh ya Mbak Anissa, untuk materialnya itu kita menggunakan batu andesit. Itu dimensinya 30-30. Jadi kita ambil nuansa alam aja sih Mbak untuk lantai carportnya. Jadi ini lagi pelaksanaan untuk teknis coating. Jadi biar kelihatan lebih gilap lagi lah bahasanya gitu. Oh ya, untuk pelapisan pakai coating. Jadi kelihatan clean aja sih. Mungkin itu Mbak Anissa. Lanjut untuk material dinding di sebelah sini tuh pakai material apa ya, Mas? Soalnya ini kayak ada teksturnya gitu. Ini finishingnya kita pakai kampot aja sih Mbak. Jadi dan lebih kelihatan lebih kayak industrial aja sih, walaupun konsepnya itu Skandinavian, tapi kita bisa balancekan lah untuk finishingnya itu kita menggunakan dinding kampot kayak gini. Jadi kelihatan lebih ada teksturnya juga itu Mbak Anissa. Habis itu kita kombinasikan dengan tali L kayak gini, jadi biar kelihatan nggak flat aja sih. Jadi ada kayak mainan-mainannya juga. Sama yang di dinding sini juga sama juga. Untuk yang di sini itu menggunakan dinding polos saja. Kita main ke finishing cat aja. Gitu. Lanjut, kita mau masuk ke area rumahnya. Nah, ini langsung kita disambut sama teras dengan ukuran berapa ya, Mas? Ini kita pakai itu 1 kali 3,5 Mbak. Jadi panjangnya 1, lebarnya 3 kali 1,5. Jadi ini bisa untuk menyambut tamu kalau mau masuk. Jadi untuk tempat santai-santai juga nanti kita bisa kasih dudukan di sini sambil menerima tamu di situ juga bisa. Nah, untuk material keramik ininya pakai apa ya, Mas? Ini kita menggunakan granit sih Mbak. Jadi granit yang 120 kali 60 dengan motif yang kayak gini yang sudah di ACC sama yang punya. Jadi kita aplikasikan dengan yang punya rumahnya ini mintanya kayak gini, jadi kita aplikasikan pemasangannya kayak gini. Habis Terus lanjut, ini pintu sama jendelanya ini pakai material apa ya, Mas? Kalau pintu kita menggunakan pintu kayu Mbak, kusen kayu. Habis itu daun pintu juga pakai kayu juga. Kayu kita menggunakan kayu jati. Kita mainkan dengan handle yang besi ini, jadi bisa lebih menompang untuk daun pintunya. Kalau untuk aluminium jendela ini kita menggunakan aluminium sama kaca. Jadi kita kusennya pakai aluminium, daun jendela sama juga pakai aluminium juga. Saya komunikasikan dengan kaca. Terus untuk yang di atas ini kita kan ini plat awalnya Mbak, plat beton. Jadi kita kombinasikan dengan plafon PVC motif kayu. Jadi pengen kelihatan lebih estetik lagi lah, gitulah bahasanya anak zaman saiki estetik. Jadi kita kombinasikan dengan lampu-lampu downlight yang ini sama yang ini nanti ini dibuat tempat untuk ruang tamu sama ruang keluarga juga sih Mbak. Ini panjangnya itu 8,5 kali 3,5. Jadi di sini saya kombinasikan juga dengan plafon yang sangat tinggi biar nggak kelihatan lebih pengap lagi lah. Jadi untuk pencahayaan itu masuknya itu enak. Jadi walaupun kecil kan kelihatannya lebih luas lagi. Karena itu plafon juga saya kombinasikan dengan plafon pakai gypsum. Kita buat shadow line juga di samping-sampingnya itu, sama ini ada viewpoint yang sangat bagus sih Mbak untuk lampu gantungnya. Iya. Jadi ini mintanya yang punya juga, mintanya owner juga minta lampu gantung. Jadi kita kasih yang kayak gini dan alhamdulillahnya beliau mau juga ACC. Oke, kita pasangkan untuk viewpoint di lampu gantungnya. Dan mungkin ada lampu-lampu lagi spotlight yang di sini, sama kita kombinasikan lagi dengan lampu-lampu downlight
Satu, dua, sama yang di sini juga. Nah, plafonnya itu memang dibuat pisah. Jadi biar kelihatannya itu ada yang beda untuk penempatannya aja. Jadi di sini nanti bisa dibuat untuk tempat apa namanya? Ruang keluarga, tamu, ya tamu. ya. Di sini bisa dibuat untuk familinya, ruang keluarganya untuk yang mau main atau berkunjung ke sini gitu Mbak Anissa. Jadi bisa masuk lagi ke dalam Mbak Anissa. Jadi memang tinggi ceilingnya untuk plafonnya itu memang tinggi. Terus ini berarti dibuat open space ya Mas? Iya, dibuat open space langsung ke Area dapur? Iya, jadi pengen kelihatan lebih luas lagi. Jadi kita langsung buat open space aja sih Mbak. Untuk area ini nih Mas, aku kepo banget. Soalnya kayak ikonik banget di tengah-tengah rumah ada taman. Ini tuh taman ini taman sintetis atau taman yang real gitu Mas? Oh iya, jadi gini Mbak, itu ada historinya juga sih. Awalnya kan itu memang ada space lahan. Awalnya nggak dibuat untuk mini garden lah lebih tepatnya, taman-taman kecil. Awalnya itu dibuat untuk gudang aja, untuk penempatan mungkin sepatu atau lain-lainnya mau dibuat kayak gitu. Cuman kok kita ajukan mungkin bisa dibuat untuk vegetasi Bu, untuk taman. Dan beliau alhamdulillah ACC juga kita buatkanlah mini garden atau taman kecil sambil di sebelahnya itu untuk tempat wudhu. Soalnya di sampingnya mau dibuat musola juga sama yang punya ini. Jadi kita mungkin bisa duduk santai di sini, kan ini memang saya buat agak tinggi soalnya bisa dibuat duduk santai aja sih Mbak di sini sambil ngopi-ngopi mungkin. Jadi kan lebih enak lagi gitu. Kalau tamannya sih sintesis semua sih Mbak. Jadi taman-taman nggak langsung taman buatan aja sih Mbak. Jadi untuk vegetasi aja sih. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ini tempat wudhu, soalnya di sebelah itu mau dipakai untuk musola gitu Mbak Anissa. Untuk yang sebelah sana yang tadi Mbak Anissa bilang itu untuk tempat masak aja sih dapur. Gitu Mbak Anissa. Mungkin di sebelah sini Mas, ini tuh ada toilet ya Mas? Ya, ini toilet Mbak, itu 1,5 kali 1,2. Jadi bisa dibuat untuk kalau ada tamu ya mau ke toilet, jadi nggak usah langsung ke lantai 2 ataupun ke yang pribadi, jadi bisa langsung ke lantai 1 untuk apa namanya dia mau ke toilet gitu sih. Jadi lihat Mbak toiletnya ini kita lantainya menggunakan 30-30 sih Mbak, sama mainan aja, sama dindingnya kita menggunakan 15-30. Jadi simpel aja sih untuk kloset untuk pada umumnya aja sih Mbak Anissa. Sambil naik ke lantai 2-nya, saya juga mau tanya-tanya terkait ukuran tangga sama material railingnya ini. Oke, iya Mbak. Jadi gini Mbak, perlu dipahami lagi ya, untuk kita membuat tangga itu memang butuh untuk direncanakan dengan baik. Soalnya kan tangga itu apalagi kalau yang punya mungkin usia yang sudah lanjut, itu kan tangga kan memang sudah ada rumus hitungannya. Betul ya, jadi kita nggak boleh dengan feeling atau asal-asalan atau proses dengan tukang, nggak bisa gitu juga. Soalnya takutnya nanti untuk jangka panjangnya, apalagi kalau sudah usia naik kan juga capek. Jadi kita itu memang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini. Jadi kalau tangga ini kita memakai tingginya 20 cm Mbak, jadi masih enak lah untuk standarnya tangga. Nah kalau bisa itu di bawahnya 20 juga baik, kalau bisa 18 sampai 23 itu baik. Untuk panjang anak tangganya itu kita 90 cm sih Mbak, dan dilapisi dengan granit yang ada di depan tadi, granitnya dengan motif yang sama yang kayak di depan tadi itu Mbak. Untuk railing tangganya itu kita menggunakan besi aja sih, besi sambil dikombinasi dengan kayu untuk lapisan tidak langsung ke besinya, jadi pakai kayu. Mungkin bisa ke atas. Iya Mas, lanjut ke lantai 2-nya. Oke. Jadi kan enak Mbak, nggak terlalu tinggi juga kan pijakannya kan, jadi nggak capek gitu loh mau naiknya. Nah, di lantai ini tuh udah termasuk lantai 2 kan belum ya Mas? Soalnya sudah ada di bordes, tapi di sini tuh ada ruangannya. Iya betul. Ini awalnya itu yang lantai 2,5 aja sih Mbak. Itu kan dulu mintanya itu dibuat tempat santai aja, untuk lihat film atau nonton atau singsong atau nyanyi gitu. Terus awalnya kayak gitu. Jadi kita buatkan di sini. Bawahnya itu 3x3. Tapi lama-lama sama yang punya ini mau diubah lagi untuk tempat anaknya. Jadi saya sekat kayak gini jadinya. Jadi
Jadi mau dibuat tempat anaknya Mbak, untuk tempat tidur aja sih. Dengan saya komunikasikan dengan ventilasi untuk pencahayaan sama penghawaan. Jadi kita pakai aluminium juga sih ini bahannya Mbak. Aluminium. Ini. Jadi untuk pencahayaan aja. Kalau untuk material lantai itu sama sih dengan di lantai 1 tadi, cuman beda motif aja. Untuk granitnya kita pakai yang 60-60 kalau yang ini Mbak, dengan motif kayu. Jadi ben lebih suka lah anak-anak kalau nggak kalau ada kombinasinya gitu untuk lantainya. Terus berarti ini nanti bakal dipasangin pintu ya Mas? Iya, ini nanti dipasangin pintu, dan ini saya sekat pakai gipsum aja. Jadi ben nggak permanen gitu. Nanti kalau emang mau dibuat apalagi kan bisa dihilangkan ya gipsumnya ini, pembatasnya itu. Bisa naik lagi Mbak ke atas. Ini sama sih, kita menggunakan besi juga untuk railing tangganya, sama kayak yang di lantai 1 tadi. Di lantai ini tuh ruangannya dimanfaatin buat apa aja Mas? Ini kebanyakan untuk kamar anak sih yang sini. Yang sini untuk kamar anak, yang sini untuk master bedroomnya di sini. Habis itu yang itu untuk toilet juga, untuk kamar mandi yang sana. Sama yang ini untuk tempat cucian aja sih. Jadi nyuci baju langsung ke sini, langsung di sini. Berarti area sini dimanfaatin buat laundry room dan di sebelah sini buat toilet. Betul. Habis itu kita kasih koi juga untuk pencahayaan di lantai bawah, lantai 1. Jadi bisa tembus langsung ke lantai 1 untuk pencahayaan. Untuk pencahayaannya aja sih Mbak. Di situ nanti kan bisa dibuat untuk tempat cuci sambil jemur pakaian. Itu Mbak Anissa. Kalau ini yang tadi saya sampaikan Mbak, ini untuk untuk anaknya, untuk kamar anak di sebelah sini dengan bawahnya itu 4x3. Dan saya kasih ventilasi untuk jendela-jendela. Kenapa saya buat tinggi? Soalnya kan ini tempat untuk anak-anak, lebih safety aman, lagi, lebih aman anak-anak lagi gitu. Jadi jendelanya memang di atas gitu. Nah ini lampunya ini kayak lucu banget Mas, buat anak-anak jadi lebih suka sama kamarnya. Iya, dan lebih betah lagi aja ke sini sih Mbak, pindah main-main kemana-mana. Jadi lebih betah untuk di dalam sini. Jadi kita kombinasikan dengan mainan lampu-lampu aja sih. Main lampu-lampu dengan sesuai anaknya, sukanya kayak gini. Habis itu dibelikan sama ibunya, lalu kita pasangkan untuk lampu-lampunya. Kalau untuk kusen daun pintu sama kayak yang di lantai 1, jadi kita menggunakan kayu juga, kayu jati juga ini loh. Kusen pakai kayu jati, daun pintu sama pakai kayu jati juga. Nah ini kita masuk ke master bedroomnya Mbak di sini. Kita masuk ke area master bedroom dengan ukuran yang cukup luas. Dan di master bedroom ini juga ada toilet pribadi ya? Iya, ini ukurannya 6x4 sih Mbak. Itu. Di master bedroom ini ya Mas, bukaannya cukup luas, sama ada area buat nongkrong santai di area sini. Iya, buat santai-santai aja sih. Jadi untuk tempat tinggal aja sih Mbak. Jadi bisa dibuat untuk master bedroomnya. Di sini ada kamar mandinya juga, sama mainan lampu juga, sedulin juga, sama ada lampu gantungnya aja sih. Di situ ada balkon. Di sini mungkin untuk view langsung yang menghadap ke gunung sana Mbak. Jadi lebih asik lagi kalau bangun pagi bisa melihat gunung langsung di sana. Mungkin itu sih. Mungkin itu dulu yang bisa saya kulik-kulik terkait rumah ini. Nah, saya juga mau ucapin terima kasih kepada Mas Wahyu, sama-sama Mbak. Nah, udah ditemanin buat home tour di rumah ini. Mungkin itu dari saya dan terima kasih.